Cara mengatakan pada mantan bahwa Anda masih mencintainya. Menghubungi mantan, membicarakan dengan mantan kekasih, mengambil langkah selanjutnya. Anda mungkin selalu mempunyai perasaan untuk mantan kekasih Anda. Akhir dari sebuah hubungan tidak lantas menandakan bahwa Anda membenci pasangan. Secara umum, perasaan cinta akan mulai memudar seiring berjalannya waktu, dan Anda akan bertemu orang-orang baru dan melanjutkan hidup. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, Anda mungkin tidak dapat melepaskan perasaan suka pada mantan kekasih. Jika tidak bisa melepaskan mantan kekasih Anda, pelajari cara untuk membuatnya mengetahui perasaan Anda padanya. Bagian 1. Menghubungi mantan. 1. Tunggulah sejenak. Jika Anda baru saja putus, bukan hal yang baik untuk langsung menjalani kembali hubungan dengan mantan kekasih Anda, atau memberitahunya bahwa Anda masih memiliki perasaan terhadapnya. Anda pasti membutuhkan waktu untuk menerima akhir dari hubungan. Jika baru diputuskan kemarin, tentu saja Anda masih memiliki sisa-sisa perasaan pada mantan kekasih. Akan tetapi, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk langsung memberitahunya tentang perasaan Anda. Tunggulah sejenak, pahami dan coba terima kenyataan yang ada, dan kemudian cobalah untuk berhubungan kembali dengannya, jika Anda masih memiliki perasaan yang sama padanya. Kesempatan pasti selalu ada. Tidak ada waktu yang pasti untuk menunggu hingga Anda dapat kembali berhubungan atau berkomunikasi kembali dengan mantan kekasih Anda, namun Anda setidaknya membutuhkan waktu untuk menerima akhir dari hubungan yang pernah Anda jalin. Anda perlu menyadari bahwa hubungan tersebut telah berakhir. Tunggulah setidaknya beberapa minggu, atau beberapa bulan jika hubungan yang dulu terjalin berlangsung lebih lama. Sambil menunggu, cobalah mencari sosok lain. Cobalah jalin hubungan-hubungan yang berbeda untuk mengetahui lebih banyak mengenai diri Anda sendiri. Jika hal tersebut tidak berhasil, setidaknya Anda tahu seperti apa rasanya. 2. Pikirkan kembali masalah-masalah yang pernah dihadapi dalam hubungan Anda sebelumnya. Jika setelah menunggu Anda masih menyadari bahwa masih ada perasaan padanya, Anda perlu melakukan introspeksi diri. Mengapa hubungan tersebut bisa sampai berakhir? Masalah-masalah apa saja yang ada dalam hubungan tersebut? Jika Anda terlalu memikirkan mengenai kerinduan Anda pada mantan kekasih, Anda justru akan lupa dengan masalah-masalah yang pernah dihadapi dalam hubungan Anda sebelumnya. Oleh karena itu, inilah waktu yang tepat untuk berfokus pada masalah-masalah tersebut. Apakah kesalahan-kesalahan yang sama cenderung terjadi dan berulang? Apakah masalah-masalah tersebut disebabkan karena kesalahan Anda, atau mantan kekasih Anda? Pernahkah Anda mencoba berubah demi menerima kesalahan-kesalahan yang ia buat, atau demi memperbaiki kesalahan yang Anda buat? Jika masalah-masalah yang sama terjadi kembali, sepertinya kembali menjalin hubungan dengannya bukanlah ide yang baik. Jika ada masalah besar yang harus dihadapi dalam hubungan Anda sebelumnya, seperti ketidaksetiaan atau masalah-masalah serius lainnya, akan sangat sulit untuk kembali menjalin hubungan yang pernah dijalani. Apakah Anda mau memaafkannya atas kesalahan-kesalahan besar yang ia lakukan? Apakah ia mau memaafkan Anda? Bagaimana Anda mendapatkan kembali kepercayaannya? 3. Buatlah perubahan-perubahan kecil untuk menunjukkan bahwa Anda telah berubah. Anda perlu memberikan kesan padanya bahwa Anda adalah sosok yang bahagia, sehat, seksi, dan menarik, sehingga ia merasa ia harus kembali menjalin hubungan dengan Anda. Untuk membuat perubahan tersebut, cobalah perbaiki hal-hal kecil pada diri Anda yang ingin Anda ubah sejak sekarang agar Anda dapat memenangkan kembali hatinya.
Jika Anda terlalu banyak merasa cemburu, atau terlalu sering pergi berpesta, cobalah kendalikan hal-hal tersebut. Jika perlu, ikuti sesi konseling agar Anda dapat menunjukkan bahwa Anda serius dalam melakukan perubahan pada diri sendiri. Alasan atau komentar seperti "aku merasa sedih" atau "aku sangat merindukanmu" bukanlah alasan yang tepat untuk kembali menjalin hubungan dengan seseorang. Perasaan sedih atau kerinduan tersebut bukanlah alasan mengapa Anda perlu kembali menjalin hubungan dengannya. Anda perlu menunjukkannya alasan terbaik mengapa hubungan tersebut perlu kembali dijalin. 4. Pikirkan mengenai apa yang Anda inginkan. Cobalah pikirkan mengenai kriteria atau gambaran pasangan ideal bagi Anda. Apakah kriteria tersebut cocok atau ada pada mantan kekasih Anda? Terkadang, kita terlalu tertahan oleh pikiran-pikiran masa lalu sehingga kita kesulitan untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita dambakan. Pastikan Anda tidak lantas terjebak dan kembali ke masa lalu, kemudian mendapatkan sesuatu yang, justru, sebaiknya tidak kita dapatkan. Apakah Anda benar-benar ingin kembali menjalin hubungan dengannya? Jika Anda memang masih memiliki perasaan padanya, namun merasa bahwa nantinya hubungan Anda tetap tidak akan berjalan mulus, memberitahunya mengenai perasaan Anda mungkin akan membuat keadaan semakin rumit. Dalam hal ini, ada baiknya Anda menyimpan perasaan itu. 5. Cari tahu apa yang sedang ia inginkan atau cari. Jika mantan kekasih Anda melajang, maka Anda dapat kembali berkomunikasi dengannya dan memberitahunya bahwa Anda masih memiliki perasaan padanya dan mungkin ingin kembali menjalin hubungan dengannya, selama itu memang apa yang Anda inginkan. Jika ia sedang berkencan dengan orang lain, Anda perlu menunggu. Tentunya tidak adil jika Anda harus ikut campur atau menjadi orang ketiga dalam hubungan barunya dengan orang lain. Sambil menunggu, cobalah mencari atau berkencan dengan orang lain dan tunggulah hingga ia kembali melajang. Setelah itu, jika memang perlu, Anda dapat kembali berbicara dengannya. Pada saat-saat tertentu, Anda mungkin merasa perlu mengatakan padanya bahwa Anda masih mencintainya, meskipun ia sudah bersama orang lain. Jika demikian, cobalah pikirkan bagaimana rasanya jika ada seseorang yang mengatakan hal yang sama pada kekasih Anda, sementara ia telah menjalin hubungan dengan Anda. Ini adalah peringatan untuk Anda. 6. Hubungi mantan kekasih Anda. Jika Anda ingin berbicara dengannya, kirimkan pesan singkat atau surel untuk memberitahunya bahwa masih ada yang mengganjal di pikiran Anda dan Anda ingin berbicara padanya secara langsung. Anda hanya perlu langsung mengirimnya pesan seperti, "Hei, akhir-akhir ini aku banyak memikirkanmu. Apakah kita secepatnya bertemu untuk mengobrol pada kasus tertentu?" Akan sangat berguna untuk menuliskan perasaan Anda pada secarik surat. Jika Anda merasa perlu menuliskannya, maka tuliskanlah perasaan Anda dalam secarik surat, namun berpikirlah 2 kali sebelum Anda mengirimkannya. Mungkin akan lebih baik jika Anda menceritakan perasaan Anda padanya secara langsung, agar Anda ingat seperti apa ia saat berada di dekat Anda. Jangan mencoba menjalin kembali hubungan Anda melalui obrolan di internet. Rasanya tidak pantas jika Anda membicarakan mengenai hal ini melalui Facebook. Bicarakan secara langsung, atau, setidaknya, melalui telepon. Bagian 2. Membicarakan dengan mantan kekasih. 1. Temui mantan kekasih Anda di suatu tempat. Saat Anda merencanakan pertemuan, penting bagi Anda untuk mengadakan pertemuan dengannya di tempat yang umum. Jika Anda pernah tinggal bersama, jangan coba mengajaknya bertemu di tempat yang dulu pernah Anda tinggali bersama karena tempat tersebut menyimpan banyak kenangan lama. Penting bagi Anda untuk memikirkan mengenai langkah ke depan secara objektif,
sehingga Anda tidak sampai membuat keputusan yang salah berdasarkan perasaan Anda. Cobalah usulkan untuk bertemu di taman, atau di tempat lain dengan suasana yang tenang agar Anda dapat mengobrol dengan nyaman. Akan tetapi, pastikan tempat tersebut tidak menyimpan banyak kenangan. 2. Tunjukkan penampilan terbaik Anda. Jika Anda ingin memenangkan kembali hatinya, tentunya penting bagi Anda untuk tampil seperti seseorang yang ia dambakan. Berusahalah untuk tampil sebaik mungkin untuk pertemuan tersebut. Kenakan pakaian yang menonjolkan bentuk tubuh Anda dan membuat Anda merasa nyaman, serta gunakan riasan atau tata rambut seolah-olah Anda akan pergi berkencan dengan kekasih Anda, karena Anda mungkin dapat kembali berkencan dengannya. 3. Beritahu perasaan Anda padanya. Tidak ada kiat-kiat khusus untuk bersikap jujur. Jika Anda memang masih memiliki perasaan padanya, beritahu ia tentang perasaan Anda. Jika Anda merasa ingin kembali, beritahu ia bahwa Anda telah melakukan introspeksi dan berkaca dari hubungan sebelumnya, dan percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik jika Anda kembali menjalin hubungan dengannya. Bicarakan secara spesifik mengenai tantangan atau masalah yang dihadapi dalam hubungan sebelumnya dan cari tahu, apakah masalah tersebut dapat dihadapi dan diselesaikan bersama-sama. Jangan bertele-tele. Anda tidak perlu menghabiskan waktu berusaha keras atau mencoba membuatnya berpikir bahwa Anda baik-baik saja. Ceritakan saja kenyataan yang sebenarnya Anda hadapi. Anda merindukannya, Anda merasa dapat membuat segalanya menjadi lebih baik, dan Anda telah menjadi sosok yang lebih baik, itu saja. 4. Cobalah meminta maaf bila perlu. Jika kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri hubungan, Anda mungkin tidak perlu meminta maaf. Akan tetapi, jika Anda berselingkuh, atau melakukan sesuatu yang membuatnya memutuskan Anda, penting bagi Anda untuk meminta maaf dengan jelas dan pasti. Utarakan dengan jelas dan spesifik saat Anda mencoba meminta maaf. Jangan hanya mengatakan, "Maafkan aku," cobalah tunjukkan padanya bahwa Anda paham mengapa ia marah dan Anda dapat melihat buah dari tindakan Anda. Bahkan saat Anda merasa ia melakukan kesalahan dan perlu meminta maaf, Anda tetap harus menahan ego. Datanglah dan minta maaf padanya. Jangan dulu pikirkan mengenai cara menyelesaikan masalah yang ada. Anda perlu mendapatkan maafnya terlebih dahulu saat ini. 5. Dengarkan apa yang ia katakan. Mungkin ia juga merasakan hal yang sama dan ingin Anda tahu mengenai perasaannya. Ia mungkin memiliki perasaan yang sama, namun harus menghadapinya dalam cara yang berbeda, dan mulai mencurahkan seluruh isi hatinya pada Anda. Penting bagi Anda untuk mendengarkan apa yang perlu ia katakan dan cobalah untuk memahaminya. Bahkan jika Anda tidak menyukai apa yang ia katakan, cobalah untuk pahami keadaannya. Jika Anda langsung marah dan memulai kembali pertengkaran, usaha Anda tidak akan membuahkan hasil. Jika ia mengatakan bahwa ia juga masih memiliki perasaan pada Anda, cobalah bicarakan mengenai apa yang salah dalam hubungan sebelumnya. Cobalah berfokus pada masalah-masalah yang ada dan cari tahu apakah ia dan Anda dapat menyelesaikan, dan membuat segalanya menjadi lebih baik di kemudian hari. Jika ia mengatakan bahwa ia sudah tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan Anda dan memiliki perasaan yang berbeda, katakan padanya, "Sebetulnya aku berharap perasaanmu tidak begitu. Tapi setidaknya aku senang karena aku bisa memberitahu tentang perasaanku padamu. Aku ingin kamu mengetahuinya. Beritahu aku jika perasaanmu sudah berubah." 6. Jangan mengharapkan jawaban langsung. Ia mungkin perlu waktu untuk berpikir mengenai apa yang Anda katakan, dan itu adalah hal yang bagus. Jangan langsung mengatakan, "Jadi,
Bagaimana menurutmu atau memaksanya memberikan jawaban? Biarkan ia mengetahui perasaan Anda, dan katakan, tolong, jangan katakan apapun untuk saat ini. Pikirkan saja mengenai ucapanku, dan nanti kita dapat bertemu lagi untuk membicarakan mengenai hal ini. Setuju jika ia sedang mengencani seseorang, atau mendekati orang lain, ia perlu waktu untuk memikirkan kembali keputusannya, dan menentukan apa yang ingin ia lakukan. Cobalah berikan ia waktu. Bagian 3. Mengambil langkah selanjutnya. 1. Beri ia waktu untuk memikirkan perkataan Anda. Setelah memberitahunya tentang perasaan Anda, biarkan ia sendiri untuk sejenak dan biarkan ia yang menghubungi Anda. Jika Anda memberitahunya mengenai perasaan Anda dan ingin ia memberikan jawaban, tinggalkan ia sendiri untuk memikirkan mengenai perasaannya hingga ia siap untuk memberi Anda jawaban. Pada tahap ini, tidak ada yang dapat Anda katakan untuk mengubah pikirannya. Anda hanya perlu menunggu. 2. Rencanakan untuk kembali bertemu. Setelah beberapa waktu, ada baiknya Anda kembali bertemu di tempat yang sama, tempat pertemuan sebelumnya dengan mantan kekasih Anda, untuk membicarakan kembali tentang perasaan Anda. Cari tahu apakah Anda masih memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Cari tahu juga apakah ia masih memiliki perasaan yang sama. Selain itu, cari tahu apakah ia berpikir segalanya dapat kembali membaik. Jika demikian, jalinlah kembali hubungan Anda dengannya dan mulailah menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya ada dalam hubungan tersebut. 3. Jalani hidup Anda seperti biasa sambil menunggunya memberikan jawaban. Meskipun masih memiliki perasaan untuknya, tidak baik jika Anda menunggunya memberikan jawaban. Jalani hidup Anda. Pergilah berjalan-jalan bersama teman-teman Anda, temui orang-orang baru, dan cobalah bersenang-senang. Jika Anda berkesempatan untuk berkencan, cobalah pergi berkencan. Jangan hanya menunggu panggilan telepon yang mungkin tidak akan pernah ada. Jika ia akhirnya menghubungi Anda, maka segera rencanakan pertemuan berikutnya. 4. Jika ia dan Anda memutuskan untuk kembali menjalin hubungan, mulailah dengan perlahan. Tergantung pada berapa lama hubungan sebelumnya terjalin, tentunya akan menyenangkan bagi ia dan Anda untuk kembali menjalin hubungan. Akan tetapi, cobalah menjalaninya dengan perlahan, seolah-olah Anda memulai hubungan dengan kekasih baru. Jangan langsung memutuskan untuk kembali tinggal bersama dan selalu bertemu setiap hari, kecuali jika Anda dan ia sudah sangat nyaman dan ingin menjalaninya seperti itu. Jika Anda masih merasa gugup dan takut dengan masalah-masalah yang dulu pernah dihadapi, jalani hubungan Anda dengan perlahan. Mulailah dengan berkencan santai. Pergilah menikmati kopi berdua, atau menonton film bersama. Jangan langsung membuat rencana yang besar atau rumit. Selain itu, jangan langsung memamerkan hubungan Anda di Facebook, sampai Anda berhasil meluangkan banyak waktu bersamanya dan menyelesaikan masalah-masalah yang dulu pernah ada. Anda juga mungkin bisa merahasiakan hubungan Anda dari teman-teman Anda sampai Anda merasa hubungan baru tersebut berjalan dengan baik. Tentunya akan memalukan jika Anda merasa bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik dan Anda memamerkan hubungan Anda di Facebook, namun seminggu kemudian hubungan tersebut kembali berakhir karena masalah-masalah lama yang kembali muncul. 5. Segera tangani masalah saat indikasi-indikasinya muncul. Penting bagi Anda untuk mengantisipasi masalah-masalah yang dulu pernah ada dan mencoba untuk segera menyelesaikannya, sebelum masalah-masalah tersebut membuat segalanya menjadi berantakan. Jika Anda memperhatikan kekasih, mulai melakukan sesuatu yang Anda permasalahkan sebelumnya, segera bicarakan mengenai hal tersebut.
Jangan menunggu dan membiarkan hal tersebut sampai menjadi masalah yang besar. Mintalah ia untuk melakukan hal yang sama. Jika Anda melakukan sesuatu yang membuatnya kesal, mintalah ia untuk segera membicarakannya dengan Anda. Cobalah bersikap terbuka dan bicarakan masalah yang ada jika Anda ingin menyelamatkan hubungan Anda.